قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Itu kami saudara-saudara Ulum Hadis itu menyebut Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaahnya itu adalah bagi apa sampai dia sedih. Saya kira kalau sampai dia sedih sampai filosofis apa di dalam hati ada munafikan. Kalau sumpah sampai ada ulama kiai dijelek-jelekan sampai dihina semacam itu, saya kira di dalam hati Anda itu ada kemunafikan. Saudara-saudara, ada video itu Om Habib waktu itu mengatakan bahwasanya Buya Ma'ruf Amin adalah bagi, bukan sekedar itu. Dia bertanya kepada jamaahnya, Buya Ma'ruf Amin itu bagi apa bagi? Jamaahnya ucapkan bagi sampai 3 kali. Subhanallah. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur maka budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, sudah i'tidal kepada kita, sudah melewati batas, sebagaimana kita sudah sabar dan sudah melewati batas, sebagaimana kita sudah hebat dan sudah melewati batas, sebagaimana kita sudah legowo yang melewati batas. Tapi semakin dibiarkan, mereka semakin malah tidak baik, semakin seperti syaitan dan iblis. Makanya jalan satu-satunya sekarang kita bangkit lawan mereka. Harus melawan kita. Kalau dia melawan, hancur Anda sekali seperti bangsa. Saudara-saudara, saya tidak memandang siapapun itu ba'andrinya, siapapun itu habaibnya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk keutuhan negara kita, demi untuk keutuhan adat budaya kita. Jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum dengan budaya-budaya yang tidak benar. Kita punya budaya yang sangat santun, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatera, sampai budaya Aceh, budaya Maluku, semua ada angka budaya itu ada Nusantara. Hampir dikikis oleh budaya dan cara-cara daripada oknum ba'andi menjelek-jelekan, mencaci maki. Ini kalau dibiarkan saudara-saudara dan generasi kita di masa yang akan datang mau jadi apa? Ini harus dipikirkan. Sudah ikut keren, ada makam diklaim di barisan di Cirebon. Saya temukan beberapa makam yang palsu, beberapa makam yang dikira yang palsu. Sebab zaman dulu masyarakat tidak mengenal di situ ada syarifah, di situ ada habib, tetapi sekarang ada makamnya. Bermunculan Allah menunjukkan ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan ragu-ragu ketika yang hak datang maka kebatilan pasti akan hancur. Allahu Akbar. Jadi kita tidak berkhawatir, kita
Jadi kalau semua kalian kalah, ya aneh juga. Makanya saudara-saudara kalian, masyarakat Jawa harus bersatu. Kita harus bersatu. Jangan biarkan, sebab ini menurut saya, ini sudah bukan kesalahan, ini sudah kebohongan. Ini bukan sekedar khilaf, tapi ini memang ada program terencana di balik itu. Saya berhak menilai kenapa akibat sikap tindakan Anda seperti itu. Saya sebagai rakyat Indonesia berhak menilai di balik itu Anda punya rencana tersembunyi untuk menguasai Indonesia. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia, ayo kita bangkit, bangun dari tidurnya. Kita tidak untuk membenci siapapun. Kita tidak benci kepada habaib, kita tidak benci kepada orang-orangnya, tapi kita benci kepada kebatilannya. Apalagi kebatilan itu merusak negara kita. Ini yang harus kita kritis. Betul betul. Maka tentu saudara-saudara sekalian, saya pergi sini mengajak saudara-saudara sekalian semuanya, daripada segera dibentuk laskar sabilillah, 9 waliullah dibentuk segera, yang ada di Jawa, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Lampung, yang ada di Kalimantan, yang ada di Maluku, yang ada di Ternate, Borneo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, semuanya bangun, wahai rakyat Indonesia, bangun. Anda bangun dari tidurnya. Ini ibadat budaya dan bangsa kita ada yang mau rusak. Anda bangun. Bangkitlah Anda dari tidurmu. Bangkitlah Anda dari tidur kalian. Jangan sampai Anda dibohongkan oleh orang-orang yang tidak benar. Masya Allah, ngeri kata-kata. Sudah mengajari anak buahnya manggil kiai bagi, sudah mengajari anak buahnya manggil kiai dengan julukan seperti dengan julukan binatang. Sudah kadang-kadang mengajari kasar, tidak mau menghargai para ulama, para kiai kita. Seolah-olah yang hebat adalah mereka, seolah-olah mereka adalah pemilik surga, seolah-olah mereka adalah pemilik neraka, seolah-olah mereka adalah pemilik syafaat. Mereka tidak tahu bahwa di bumi Nusantara ini banyak dzurriyyatur Rasul, banyak cucu-cucunya Rasulullah dari kalangan wali songo yang diam 1000 bahasa dengan akhlaknya dia tetap santun, tapi mereka sangat merajalela. Maka ini ada panggilan Allah, maka Allah mengungkap itu semua. Jadi sesungguhnya mereka itu melawan Allah, mereka itu melawan Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jadi kita bergerak untuk masalah yang berkaitan dengan laskar sabilillah ini, kebangkitan wali songo ini dengan para kiai. Ingat, dasarnya bukan karena benci kepada siapapun, tapi kita ingin membenahi rumah kita yang sudah diacak-acak oleh orang. Ada kursi yang cempanikan dibenahi, kemudian juga ada figura yang miring diluruskan, ada debu-debu yang menempel dibersihkan oleh kita. Ini tugas kita. Tapi kalau di dalam rumah kita ada musang, ada ular kobra yang mau gigit, ada serigala yang mau melawan kita, terpaksa kita lawan. Karena ini serigala, ini ular kobra, ini bisa merusak rumah kita, bisa menghambat kita. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya minta kepada kalian semua dengan ceramah saya yang singkat ini, mudah-mudahan bisa membuka hati Anda sekalian. Mari kita bergerak, kita punya kekuatan banyak. Mari kita bergerak bersama-sama. Karena kalau semua tidak bergerak, saya yakin saya yakin bangsa kita di masa yang akan datang hancur. Saya yakin generasi kita akan hancur. Karena generasi kita nanti tidak akan tahu tentang masalah sekitar dan sejarah. Karena generasi kita nanti akan membaca sejarah apa adanya. Ketika semua ada sejarah yang dikritik, subhanallah, itu akan hancur sejarah kita. Dan ketika sejarah itu hancur, manusia tanpa sejarah itu sama dengan manusia, sama dengan orang gila. Karena itu kita tidak ada prinsipnya. Maka saudara-saudara kalian, bangkitkan, tunjukkan kata kalian, bangkitkan kalian, semangatnya bangkitkan, kemudian segera dibentuk dimanapun berada, tidak nanti akan kita koordinasi.
wilayah, nanti serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada laskar sabilillah dalam rangka menjaga silsilah leluhur dan adat budaya Nusantara. Siapapun yang merusak sejarah, siapapun yang merusak situs-situs, siapapun yang merusak mentalitas dan akhlaknya generasi-generasi muda Nusantara, maka akan berhadapan dengan laskar sabilillah di bawah panji para ulama. Akan menghadapi laskar sabilillah. Maka dari itu saudara sekalian, kita harus kuat. Karena saya yakin ini bukan pekerjaan yang ringan. Sebab saya tahu juga dari saya tahu juga dari beberapa kawan bahwasanya ini makam itu yang dipalsukan atau yang dibaangkan itu bukan 10 makam, 20 makam. Ratusan makam mungkin kalau semuanya bisa dibuat makam. Dalam satu wilayah itu ada 211 makam. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, satu persatu kita benahi. Kita akan negosiasi yang baik dengan akhlakul karimah. Laskar sabilillah harus mendahulukan akhlak. Laskar sabilillah harus menghormati satu sama lain. Laskar sabilillah harus menghindari pertikaian. Laskar sabilillah harus menghindari caci maki. Laskar sabilillah tidak boleh takbir, tidak boleh menghina orang, tidak boleh ihanah, tidak boleh menghina orang, apalagi menfitnah orang, tidak boleh. Tetapi kita semua adalah membenahi, yaitu adalah membenahi apa? Membenahi, yaitu adalah rumah kita Indonesia ini yang sudah ada yang menghancurkan dan ada semuanya, termasuk sejarah, situsnya, dan juga akhlakul karimah daripada generasinya. Saudara-saudara kalian itu. Jadi saudara-saudara kalian, kita itu bergerak adalah pergerakan akhlak, pergerakan pembenahan. Tapi saudara-saudara kalian, kalau seumpama ada yang nengkel, kalau ada yang tetap tidak mau membenahi, tetap membuat kerusakan di bumi Indonesia, maka saya tanya kepada kalian, kalian laskar sabilillah siap maju apa tidak? Siap maju apa tidak? Siap maju apa tidak? Harus siap maju kalian. Kalian harus siap maju. Apa sebabnya? Sebab kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau membenahi Indonesia? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersih bangsa kalian? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang peduli kepada bangsa kalian? Kecuali kalian sendiri. Maka mari kita buka mata, pasang kuping, kita bentuk laskar, kita kemudian siapkan segala-galanya, termasuk advokasinya. Barangkali ada yang membuka hukum, barangkali ada yang mengklaim seperti ini, barangkali ada persekusi ini, itu siap dihadapi. Maka saya menginginkan nanti di Cilacap harus kuat, di Cirebon harus kuat, di Jogja harus kuat, di Jawa Timur, di Madura harus kuat, di Kalimantan harus kuat, di Sumatera harus kuat. Jadi itu adalah mereka-mereka laskar sabilillah berdasarkan ayat daripada waliullah, ulama-ulama mutasawwifin, para auliya Allah yang ada di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, maksudnya apa? Maksudnya supaya di Indonesia tidak ada lagi persekusi terhadap para ulama kiai, tidak ada lagi terkezaliman terhadap para ulama kiai, khususnya kiai NU. Saudara-saudara, maka saudara sekalian, kita sudah tahu tadi di antara beberapa tayangan-tayangan yang sangat menyakitkan hati kita, yang sangat luar biasa. Itu menurut saya itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar kesalahan dalam lisan, tetapi ini sudah ada rencana yang kita tidak tahu di belakangnya apa. Tetapi kalau dilihat saudara, kalau makam sekarang banyak dipalsukan, kalian harus tahu di Palestina, Israel pada waktu merebut Palestina itu di antaranya ada makam yang dipalsukan, itu kurang lebihnya 300.000 makam.